putusannya itu sendiri problematik, dan saya kira ini bisa dianggap orang sebagai satu ada penyelundupan hukum. Mau ditanya? Putusan MK nomor 90 ini memang ada keputusan yang kontroversial karena kalau kita baca diktum dari putusan itu menyatakan bahwa syarat menjadi presiden yang calon presiden, wakil presiden yang diatur dalam pasal 167 kalau nggak saya dari Undang-Undang Pemilu itu dikatakan bahwa berusia serendah-rendahnya 40 tahun, dan pasal itu dinyatakan bertentangan dengan UUD 45 kecuali dimaknai pernah atau sedang menjabat dalam jabatan yang dipilih oleh melalui pemilihan umum termasuk kepala daerah. Nah, ini sebenarnya putusan ini bukan putusan yang bulat, dan disebutkan di situ ada 4 orang dissenting opinion, 2 orang konkuren, dan kemudian 3 orang menyetujui diktum putusan. Tapi setelah kita pelajari dengan mendalam, ternyata bahwa 2 orang itu, Ibu Emi dan Pak Puh, itu bukan dissenting, pendapatnya itu adalah bukan konkuren, pendapatnya itu adalah dissenting. Jadi kalau pendapatnya itu dissenting, sebenarnya ada 6 hakim tidak setuju dengan putusan ini dan hanya ada 3 hakim yang setuju. Tapi diktumnya mengatakan mengabulkan permohonan untuk sebagian dan menyatakan umur 40 tahun itu bertentangan dengan UUD 45 kecuali dimaknai pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Nah, putusan diktum itu adalah putusan yang berlaku dan mengikat, tapi putusannya itu sendiri problematik, dan saya kira ini bisa dianggap orang sebagai satu ada penyelundupan hukum di dalamnya, bisa ada bisa ada kesalahan, tidak nyambung dalam putusan itu, sehingga kalau dilaksanakan nanti tentu akan menimbulkan permasalahan baru. Dan putusan itu memang tidak memerlukan perubahan terhadap undang-undang, tapi perlu peraturan KPU. Dan KPU kalau menyusun peraturan itu harus konsultasi dengan DPR, dan kita tahu DPR sekarang ini reses, dan pendaftaran Pilpres akan dimulai tanggal 19, tinggal 2 hari lagi dari sekarang ini. Apakah KPU masih mungkin dapat mengubah aturan KPU? Jadi ini ada sejumlah masalah yang saya kira memang memerlukan pemecahan serius dari para penyelenggara negara, dan kita mau lihat apakah putusan ini akan dimanfaatkan oleh setiap orang yang di bawah 40 tahun tapi sedang menjabat kepala daerah untuk maju sebagai calon presiden wakil presiden atau tidak. Nah, kalau saya sih berpendapat itu kalau terjadi pada saya katakan ya terima kasih MK sudah beri keputusan dan membuka pintu bagi saya di bawah 40 tahun dan kebetulan jadi kepala daerah atau pernah menjadi kepala daerah untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Tapi saya tahu ini putusan kontroversial, daripada menimbulkan reaksi di tengah-tengah masyarakat dan menimbulkan permasalahan legitimasi di belakang hari, ya saya terima kasih, tapi saya nggak usah maju aja deh daripada timbul masalah di kemudian hari. Saya kira mungkin itu merupakan satu cara yang bijak, ya, tapi pada akhirnya saya serahkan kepada siapa saja yang memenuhi kriteria untuk maju sebagai calon presiden wakil presiden sesuai putusan MK nomor 90 kemarin. Oke. Seandainya KPU serta-merta membuat PKPU baru berdasarkan MK ini seperti apa? Ada masalah karena KPU itu kalau mau mau mengubah peraturan itu harus konsultasi dengan DPR. Jadi kalau tidak dilakukan konsultasi, maka putusannya itu juga sebenarnya cacat prosedural, dan kalau diuji di Mahkamah Agung itu bisa dibatalkan karena syarat proseduralnya tidak dipenuhi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, jumpa kembali dengan HS Channel. Semoga sehat selalu bro di sana bro, bersama keluarga. Oke bro, ini di Kompas TV per 17 Oktober 2023 tadi malam bro. Wah, seperti kita ketahui bahwa sebelumnya nih Yusril ini mengatakan bahwa MK tidak terbukti sebagai mahkamah keluarga seperti yang apa disampaikan oleh
Profesor Akal Sehat Rocky Gerung di beberapa kesempatan. Di Kompas, Yusril kemudian mengatakan bahwa putusan MK mengandung penyelundupan hukum. Waduh, luar biasa nih Bang Yusril ini. Kelihatannya kecerdasan Bang Yusril ini mulai pulih. Mulai pulih dan kemudian dia mengeluarkan statement. Luar biasa ini statementnya bahwa putusan MK mengandung penyelundupan hukum. Coba apa yang ditulis ini di bawah, bro? Oke, Jakarta Kompas TV, pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menilai syarat capres-cawapres yang diluluskan MK mengandung penyelundupan hukum. Yang dimaksud Yusril yaitu pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu yang pada hasilnya MK memutuskan bahwa capres-cawapres minimal berusia 40 tahun atau pernah punya pengalaman sebagai kepala daerah. Boleh saya katakan putusan ini mengandung sebuah cacat hukum yang serius. Wah, luar biasa. Putusan ini bahkan mengandung sebuah penyelundupan hukum karena putusannya mengatakan mengabulkan sebagian, kata Yusril. Adapun dalam putusan tersebut diantaranya 3 hakim menyetujui, 2 hakim concurring opinion, dan 4 dissenting opinion. Oke, luar biasa bro. Dan kelihatannya mulai siuman nih Bang Yusril ya. Aduh, luar biasa Bang. Boya dari kemarin Bang. Kalau kita perhatikan bro, betul bro. Jadi bahkan beberapa pengamat juga mengatakan bahwa sebenarnya hanya 3 yang menyetujui, 6-nya itu menolak ya, karena yang 2 hakim, Bu Emi dan siapa itu satu lagi, itu adalah bukan concurring tapi dissenting sebetulnya, dissenting opinion bersama Hakim Suhartoyo, Hakim Saldi Isra, Arif Hidayat dan siapa? Wahiduddin Adams ya. Nah, walaupun memang beberapa ahli menyampaikan bahwa yang 4 yang dissenting opinion sendiri itu sebenarnya bukan dissenting tapi marah gitu ya. Bahkan Saldi Isra kurang lebih mengatakan bahwa MK itu sedang menghancurkan marwahnya sendiri. Dan saya setuju sekali ini dengan apa yang disampaikan oleh Bang Saldi Isra ya. MK itu sedang diporak-porandakan, dihancur leburkan. Luar biasa karena konflik kepentingan. Akhirnya dia masuk di babak kedua. Dia masuk di babak kedua dan kemudian dibahas dengan luar biasa dan akhirnya malah dikabulkan untuk gugatan gelombang kedua. Yang kita tahu bahwa gugatannya itu ada 2 gelombang bro. Gelombang pertama itu sudah sudah lebih dulu masuk, dan gelombang kedua itu masuk sekitar tanggal perkaranya itu 13 September ya, kurang lebih sebulan yang lalu, yang disampaikan oleh mahasiswa UNS itu. Ya, dengan demikian ada 2 gelombang bro. Tapi kalau kita perhatikan luar biasa kalau kita bicara legal standing ya. Bayangkan legal standing seorang mahasiswa, walaupun bukan merendahkan seorang mahasiswa maksudnya, tapi legal standing yang hanya mengatakan bahwa saya ini pengagum Gibran dan Gibran itu berprestasi di Solo. Lalu saya menggugat dan bla 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 bla. Luar biasa. Legal standing yang serampangan seperti itu diterima oleh MK. Sementara legal standing yang lain yang dulu ya, yang beberapa kali mengajukan GR atau judicial review dari beberapa ahli, dari beberapa tokoh, itu dengan sangat gampang ditolak legal standingnya, bahkan sebagian diterima tetapi kemudian disidangkan dan hasilnya adalah bahwa ini open legal policy. Luar biasa bro. Dan kita tahu bahwa di putusan pertama itu sudah sepakat bahwa itu ditolak karena open legal policy, artinya yang berhak memutuskan itu adalah pemerintah dan DPR. Tapi kemudian kenapa yang kedua ini kemudian yang gelombang kedua ini kemudian diterima, sehingga diktum akhirnya seperti menurut Yusril tadi, diktum akhirnya itu mengatakan menerima sebagian dan menolak sebagian, kurang lebih seperti itu. Dan yang diterima itu adalah yang gugatan yang kedua tadi, gelombang kedua tadi. Ini ada apa ini? Ya.
Bahkan beredar kabar nih bro, bahwa menjelang keputusan yang pertama ini Anwar Usman itu keluar karena dengan alasan konflik kepentingan, karena menyangkut usia ya, supaya tidak ada konflik kepentingan di usia bakal calon presiden dan wapres tersebut. Tapi kemudian di gelombang kedua beliau masuk ya. Beredar kabar bahwa bukan karena konflik kepentingan, tapi karena sakit katanya. Bisa berubah begitu, luar biasa. Jadi dia keluar, mengaku waktu itu keluar karena sakit. Padahal sebelumnya menurut Arif Hidayat, salah satu hakim agung di MK, mengatakan bahwa alasannya takut konflik kepentingan. Aduh, luar biasa. Ya ini memang ya. Oke bro. Nah kalau kita amati nih ya, saya kasih semacam tag Yusril. Yusril itu akal sehatnya mulai pulih sepertinya. Luar biasa ya bro. Mudah-mudahan marwah MK tidak benar-benar hancur lebur ya, seperti yang disampaikan oleh Saldi Isra dengan penuh kemarahan dalam dissenting opinionnya. Bahkan menurut para ahli yang 4 itu bukan dissenting opinion, itu keluhan, itu marah gitu. Karena yang disebut dengan dissenting opinion adalah sebuah penyanggahan dari sebuah hasil dengan landasan hukum. Sementara yang 3 tadi itu yang menerima ya, yang menerima itu betul-betul tidak punya secara logika sederhana yang mereka pahami, itu tidak berdasar kepada hukum. Jadi apa yang mau disenting ya? Ketika sebuah argumen tidak didasari oleh kekuatan hukum yang oleh alasan hukum yang kuat, mau disenting apanya ya bro? Luar biasa. Nah itu saja bro. Ternyata akhirnya berubah juga nih Bang Yusril ya. Kemungkinan akal sehatnya sudah mulai pulih itu ya, kecerdasannya mulai kembali ya, luar biasa ya. Mudah-mudahan lah MK mulai saat ini MK ini betul-betul jangan sampailah menjadi sebuah lembaga yang di dalamnya tidak independen, sangat dipengaruhi oleh konflik-konflik kepentingan yang luar biasa. Dan mudah-mudahan keputusan ini tuh bisa betul-betul walau apa bisa dianulir ya, karena kalau misalnya tanggal 19 Oktober itu adalah mulai pendaftaran dari calon presiden dan calon wakil presiden ke KPU, berarti kan KPU harus mengubah aturannya ya, dan mengubah aturan itu kan harus dikonsultasikan ke DPR ya nggak? Padahal DPR sedang reses katanya, apa mungkin ya seperti itu ya. Pokoknya yang terpenting adalah sepertinya kecerdasan Bang Yusril ini mulai pulih nih. Orang yang sempat saya kenal, sempat beberapa kali interaksi. Ini mudah-mudahan betul ya, karena saya dulu kagum dengan kecerdasannya, tapi saya berubah 180 derajat setelah mengetahui sepak terjangnya selama ini yang tidak mencerminkan sebuah kecerdasan di Yusril yang saya kenal. Oke, itu saja bro, semoga bermanfaat. Dan kita tetap saja berakal sehat bro, tetap waras, tetap melihat ini betul-betul secara objektif. Dan untuk Gibran, tahan dulu ya, tahan dulu. Di samping banyak yang berkelahi tuh di luaran sana antara Gerindra ya dengan PDIP ya, di medsos di salah satu stasiun TV berdebat luar biasa. Tahan dulu ya Gibran ya, tahan dulu. Oke bro, terima kasih sudah menyimak dan mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Sehat selalu ya bro di sana, sehat dengan penuh rezeki yang manfaat, yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.